Apa Jana? Overall. Nurjana? Yang lain boleh di-mute suaranya selain Nurjana ya. Terima kasih Bintang yang sudah mute suaranya. Oke, coba. Ya, tentang energi. Sekarang Kaisan. Ayo. Kaisan. Ada Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia mah itu sebelumnya. Nah, itu mah hari Selasa yang kemarin. Apa? Lupa. Tentang bahan bakar bio. Bahan bakar bio. Terus apa lagi? Tentang energi alternatif. Iya, energi alternatif. Sekarang Halafi. Do you remember? Easy. Halafi. Tentang apa sih? Biogas. Tentang energi Alternatif. Ya. Ya, energi alternatif. Sebutkan salah satu syarat energi tersebut bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Syaratnya apa, Halafi? Bisa didaur ulang? Bisa Bisa di apa sih namanya? perbaru. Perbahan. Iya, salah satu syarat untuk menjadi energi alternatif adalah harus bisa diperbarui ya. Karena energi alternatif ini merupakan energi yang difungsikan untuk mengganti energi fosil. Okay, before our continue. We will pray and will be fine. Aku belum makan. Tuh. I have to hand with fingers and the line. I rest them up. We will and will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. And now please open your thematic book to page 132. Open your thematic 132. 130 Du? Iya, 132. Penting tiba-tiba. Botak SD. Oh, sudah paham. Sudah. Finish? Adit sudah koneksi audionya. Sudah. Pak Akbar akan menjelaskan materi di halaman 132.
Teman-teman boleh menyimak dengan baik ya. Nanti suaranya di-mute dulu. Dan nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan setelah Pak Akbar menjelaskan materi di halaman 132 ya. Iya, Pak. Ya, sekarang suaranya boleh di-mute dulu agar suara Pak Akbar bisa terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih yang sudah memut suaranya. Aduh ya, saya Ya, di sini di halaman 132 bahwa ada bacaan tentang terkadang aktivitas manusia itu sering memicu terjadinya atau lahirnya bencana alam. Misalnya, terjadi banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Ya. Kenapa perilaku manusia dapat menimbulkan atau dapat menjadikan atau mengakibatkan suatu bencana? Ya, karena di situ perbuatan manusia tidak bertanggung jawab terhadap alam, ya, sehingga merugikan manusia yang lainnya. Contohnya tadi banjir. Siapakah yang menyebabkan banjir? Tentu manusia itu sendiri. Yang berasal dari kurangnya rasa peduli manusia terhadap akan kebersihan lingkungan. udah bilang kok. Ya, misalkan seperti membuang sampah sembarangan. Ya. Itu kemudian membuang sampahnya itu di sungai sehingga kemudian lingkungannya tidak dibersihkan, seperti selokannya tidak dibersihkan. Jadi ketika hujan turun, maka airnya menggenang mampet ya. Terjadi banjir di depan rumahnya. Itu merupakan salah satu bentuk sikap manusia yang bisa menyebabkan bencana. Ya, kemudian bencana selanjutnya misalkan karena akibat sikap serakah manusia. Di sini dalam hal menebang pohon. Ya. Karena manusia ada yang memiliki sikap serakah, dia menebang pohon dengan cara terus-menerus tanpa memikirkan akibat dari nanti bencana yang akan timbul. Yang hanya ada di pikiran manusia yaitu terkadang hanya uang. Yaitu sifat yang serakahnya. Ya, padahal ketika kita hanya memikirkan tentang uang, itu maka orang lain pun nanti akan merasakan akibat dari perbuatan kita. Misalkan kita selalu menebang pohon di hutan secara terus-menerus tanpa melakukan reboisasi. Akibatnya hutan menjadi gundul. Nah, kayu-kayu yang ditebang itu dijual oleh manusia itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan serakah. Ya, dia tidak mempedulikan ke depannya bagaimana. Ya, apakah akan terjadi bencana atau tidak. Mereka tidak memikirkan seperti itu. Ya. Kemudian, padahal pohon itu menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih. Ya. Nah, kemudian perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya itu menjaga kelestarian lingkungan, ya, agar lingkungan kita tetap lestari. Jadi harus dirawat, dijaga ya agar kita selalu bisa merasakan sumber daya alam dengan baik, ya. Kemudian
Di sini juga korban dulu. ada ayat Al-Quran yang dulu. berhubungan tentang kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh manusia. Ya, di sini ayatnya itu surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi akibat manusia yang terkadang tidak berpikir dari perbuatannya, maka timbullah bencana. Bencana itu Allah maksudkan sebagai agar manusia itu berpikir, ya, agar manusia itu tidak melakukan hal tersebut secara terus-menerus, ya. Karena jika dilakukan terus-menerus, maka yang timbul adalah bencana. Ya, itu ayat Al-Quran tentang kerusakan di bumi dan di lautan. Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian, di sini, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus sadar mengembangkan perilaku bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan. Ya, tentu ketika manusia memanfaatkan lingkungan itu harus dengan bertanggung jawab, harus hati-hati juga ketika memanfaatkannya. Memanfaatkannya tentu dengan batas yang sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Ya, karena jika berlebihan itu pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian di sini manusia ya harus bahu-membahu. Artinya tolong-menolong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jadi harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan karena nanti manfaatnya itu pun akan dirasakan oleh semua manusia. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan itu bukan tugas satu orang, melainkan tugas semua orang. Karena yang akan merasakannya pun itu semua orang, ya. Jadi harus tolong-menolong, bahu-membahu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Seperti yang sudah Pak Akbar sampaikan, bahwa kita harus tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, menjaga kelestarian lingkungan ini tentu itu tolong-menolong dalam kebaikan ya, teman-teman. Kemudian, di sini contohnya, contoh menjaga kelestarian lingkungan, seperti bekerja bakti. Ya, bekerja bakti ini suatu kegiatan atau aktivitas yang biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan biasanya untuk membersihkan lingkungan, ya, agar lingkungannya tetap lestari. Kemudian, itu ya, kerja bakti secara rutin, membersihkan lingkungan, bergotong royong, kemudian membangun sarana dan prasarana kebersihan. Sarana prasarana itu tempat dan alatnya ya untuk kebersihan. Kemudian selain kelestarian dalam alam tetap terjaga, dengan kegiatan kerja bakti juga mampu menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Ya, tentu semua manusia di dunia ini menginginkan persatuan dan kesatuan, ya, bukan perpecahan. Ya, karena seperti semboyan negara kita ya, kita harus selalu bersatu ya walaupun berbeda-beda ya. Walaupun berbeda agama, berbeda ras, itu tidak boleh menyebabkan terpecah belah. Tidak boleh berkonflik ya, tetapi harus selalu bersatu ya, agar kehidupan di dunia ini selalu aman, selalu damai ya. Itu tentang persatuan dan kesatuan ya. Nah, nanti sebelum menjawab soalnya, sekarang dibuka dulu halaman 135.
Open your book to page 135. Nah, warga Kelurahan Rawabadak Utara rutin kerja bakti. Teman-teman sambil boleh dilihat di situ ada gambar masyarakat sedang halaman 135. Ya, di situ banyak orang yang sedang kerja bakti. Teman-teman boleh sambil baca ya. Sekarang dibaca dulu, Pak Akbar kasih waktu 2 menit. Dibaca, ayo membaca ya, 135 sampai 136. 135. Ya, silakan boleh dibaca. Akbar. Ya, Lafi. Classroom. Iya, silakan. Pak Akbar, Ya, Hadid. mau cuci tangan. Iya, silakan. Pak Akbar, meetingnya udah 9 menit lagi, Pak. Iya, nanti pembahasannya sedikit lagi kok. Insya Allah cukup ya. Amin. Iya, ini soalnya, Pak. Nanti soalnya diisi setelah kita selesai. Sudah dibacanya, Hairu? Sudah. Apa yang Hairu baca? Tentang kerja bakti. Kerja bakti di mana? Nah, badak-badak. Hah? Di masyarakat. Di Kelurahan Rawabadak ya. Sudah, Pak. Sudah. Udah. Sudah, Pak. Ada. Sekarang Sakti. Kegiatan kerja bakti bertujuan untuk apa, Sakti? Badak utara. Badak Ya, utara. Hairu. Sekarang Sakti. Tujuan dari kegiatan kerja bakti itu apa? Tujuan agar kerja bakti agar selesai. Agar bersih. Ya, agar bersih, agar tidak terjadi bencana seperti banjir. Kemudian coba Hadid. Biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat kerja bakti? Selain Hadid, suaranya yang lain di mute ya. Hadid. Boleh diulang? Yang lain suaranya di mute selain Hadid ya. Mega lunch. Hadid. Membersihkan selokan. Membersihkan selokan. Dan Ada lagi? menanam pohon. Oh, Menanam iya. pohon. Oke. Sekarang Halapi. Manfaat kerja bakti apa, Halapi? Manfaat kerja bakti. Kerjaan menjadi
Lebih Ada cepat bom-bomen, selesai. Ada bom-bomen. Ada bom-bomen. Kerjaan menjadi cepat selesai. Untuk lingkungan, manfaatnya apa? Wang Foo. Lingkungan menjadi bersih. Kemudian, anything else? Ada lagi? Udah, Pak. Oh, finish. Coba dari yang lain. Gaten ada Gaten ya? Bajunya mana, Dek? Bajunya mana, Babet? Gaten. Ya, Pak. Manfaat Ada, kerja Pak, bakti ada. menurut Gaten apa? Terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Iya, terjalinnya kerjasama dan Tadi itu mau kebersamaan. jawaban aku. Ya tidak apa-apa Jana ya. Ya, alhamdulillah itu manfaat kerjasama. Jadi terjalinnya kerjasama karena di situ melakukan pekerjaannya secara bersama-sama ya. Kemudian terjalin kebersamaan. Ya pasti dari kerjasama itu akan terjalin juga kebersamaan karena di sana berkumpul melakukan pekerjaannya bersama-sama ya. Selain membuat akrab juga. Kemudian kerjasama juga dapat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, ya. Pak, Ya, waktunya kalau keluar masuk lagi. karena materinya sedikit, insya Allah cukup, ya. Materinya sudah selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Ya, Pak. Sedikit. Coba Pak, Pak Akbar. penanya. Siapa Pibi? Pak, pena. Silakan Pibi. Kok ngomong-ngomong kalau sekolah tanggal berapa ya? Pengen sekolah jadinya aku. Oh, ya, alhamdulillah. Di rumah. Iya, kita semua pasti rindu sekolah. Nanti jika ada pemberitahuan, maka akan diinformasikan kembali ya. Melalui surat jika akan masuk sekolah. Ya. Pak, semoga Lailatul Qadar itu datangnya cepat. Kan corona kan itunya hilangnya itu pas Lailatul Qadar. Kan ini kita Agustus. sudah mau 10 hari terakhir, ya. 8 hari lagi, Pak. Kalau Ya, corona sekarang ini masih 21 ya. kalau corona masih ada gimana? Kita berdoa saja. Semua ini pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus selalu berdoa ya Corona agar nggak pernah hilang. bisa cepat-cepat hilang dan kita bisa kembali ke sekolah. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak, Pak. Tidak ada. Sekarang Pak Akbar tanya dulu satu kali ya. Yang tahu boleh menjawab. Tadi Pak Akbar sudah membacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kerusakan di darat dan di lautan. Surat apakah dan ayat berapa tadi yang Pak Akbar sebutkan? Imran ayat 47. Apa ya? Apa? Itu siapa? Tidak tapak menyerah. Menyerah. Imran 1 ayat 1 sampai 7. Surat Rahman. Ar-Rum. Ar-Rum ayat 40 itu menjelaskan bahwa segala kerusakan di laut dan di darat itu disebabkan oleh manusia. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita review dulu. What have you learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menjawab? Coba, Hairul. What have you learned today? We learn about Itu jawaban. Yes.
Salah satunya tentang kerja bakti ya. Yang di mana kerja bakti merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kemudian dalam memanfaatkan sumber daya alam tentu kita harus sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Di situ tadi kita sudah belajar tentang aktivitas manusia yang terkadang menyebabkan bencana alam ya, makanya dalam kehidupan kita harus berhati-hati dalam bersikap, harus memikirkan apa saja yang akan terjadi misalkan jika kita menebang pohon tanpa regulasi ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, nanti untuk tugasnya teman-teman boleh isi halaman 133 sampai 136 ya. 133 sampai 136. Menit lagi. Ya, kita akan closing. 133 sampai 136. Ya. Okay, students, I think that's all for today for thematic. See you next time. Let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat puasanya.